Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Syirahmat. Saya ingin menjelaskan tentang linear programming tentang dualitas. Kita bisa lihat di PPT saya, hubungan primal dan dual. Primal, dual, batasan satu dan variabel satu, fungsi tujuan menjadi nilai kanan. Contoh kasus seperti yang pada di gambar, tabel yang di atas adalah masalah atau contoh kasusnya masalah primalnya, dan tabel yang di bawah adalah tabel primal dualnya. Pertama-tama yang harus dilakukan adalah ubah ke dalam bentuk pertidaksamaan. Barang A menjadi X1, ini di. Yang kedua, barang B menjadi X2. Mesin 1 menjadi 4X, 4X1, 0X2 lebih kecil sama dengan 20. Mesin 2, 0, 0X1, 3X2 lebih kecil sama dengan 45. Dan mesin 3, 5X1 ditambah 5X1 lebih kecil sama dengan 25. Ini diambil dari sumbangan laba. Selanjutnya fungsi tujuan. Fungsi tujuan 5X1 ditambah 5X2 lebih sama dengan 0. Cara mengubah fungsi tujuan primal menjadi dual. Ubah Z-max menjadi Z-min. Ubah Z-max menjadi Z-min. Bisa terlihat di kursor saya. Yang kedua adalah nilai kanan pada fungsi batasan menjadi koefisien fungsi tujuan. Nilai kanan pada fungsi batasan, ini nilai kanannya 20, 45, 25, menjadi koefisien pada fungsi tujuan. Pindah ke sini menjadi fungsi tujuan 20Y1. Tambahkan variabel baru, biasanya Y1, Y2, Y3. Kita lihat di fungsi tujuannya ada Y1, Y2, dan Y3. Selanjutnya adalah ubah tanda lebih kecil sama dengan menjadi lebih besar sama dengan. Ini. Selanjutnya, konstanta angka. Konstanta angka. Konstanta angka di belakang tanda diambil dari koefisien fungsi primal. Konstanta angka di belakang tanda. Ini konstanta angka di belakang tanda 5 dan 7 diambil dari koefisien fungsi tujuan. Ini 5 sama 7. Selanjutnya adalah setiap kolom pada fungsi primal akan menjadi koefisien pada fungsi batasan dual. Setiap kolom, kolom 4X1, 5X1 menjadi 4Y1 ditambah 5Y3. Kenapa Y3? Karena ini pada kolom 3. Selanjutnya adalah 3X2 dan 5X2 menjadi 3Y2 ditambah 5Y3. Selanjutnya adalah ubah persamaan tadi, ubah kebersamaan dengan menambahkan variabel slack. Dengan menambahkan variabel slack. Ini dimaksud dengan variabel slack S1, S2, dan di sini ada S3, sorry. 3. Terus fungsi tujuan tidak perlu dirubah. Hanya saja setelah memperoleh persamaan dengan variabel slack tersebut, kemudian masukkan angka ke tabel atau tabel. Ini kita lihat tabelnya. Kita masukkan variabel-variabelnya, ada Z, variabel X1, variabel X2, variabel S1 dari variabel slacknya, S2, S3, dan nilai kanan. Terus kolom di bawah basis ada Z, ada S1, S2, dan S3. Selanjutnya adalah
Kita mencari nilai negatif paling tinggi. Setelah ketemu harus cari baris kunci dengan cara menghitung rasio. Setelah didapat, kita dapat ini 5 baris kuncinya. Penjelasan lebih lanjut itu dijelaskan di linear programming metode simplex untuk mencari hasil akhirnya. Kita bisa lihat hasil akhirnya di sini. Pembuktiannya. Kita anggap S2, kita anggap S2 ini sebagai Y1, S3 sebagai Y2 dan nilai kanannya sebagai Y3. Kita pembuktian dengan persamaan yang tadi, dengan persamaan ini. 4Y tambah 5Y3, 3Y tambah. Kemudian kita masukkan nilainya yang ada di tabel atau tabel tadi. 4Y1 ditambah 5Y3, 4Y1-nya sama dengan 0. 5. Y3-nya sama dengan 1/4/10 ditambah 5 1/4/10 sama dengan 7. 5 lebih besar sama dengan 7. Persamaan kedua adalah 3Y2 ditambah 5Y3 sama dengan 3. Nilai Y2-nya adalah 0. Terus Y3-nya adalah 1/4/10. Ini sama dengan dapat 7. Persamaan terakhir adalah hasil akhir pada fungsi tujuannya. 20Y1 40 ditambah 45Y2 ditambah 25Y3. Kita masukkan angka-angka pada hasil Y1, Y2, dan 3. 20 Y1-nya adalah 0, 45 Y2-nya 0, 25 Y3-nya 1/4/10 sehingga didapat hasil 35. Ini 35. Demikian dari saya tentang metode dualitas ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.